Kalau sudah Allah yang berjanji, pantang, kalau saya ya, pantang untuk tidak percaya. Cukup sadari dan maklumi, fahami mereka. Kita cari Allah ketika kita punya masalah. Sebelum kita lanjut, saya ingin informasikan beberapa hal yang insya Allah akan bermanfaat juga untuk Anda. Saya akan hadir di Jakarta dalam sebuah seminar Spiritual Law of Attraction dengan konsep atau materi tentang bagaimana caranya menginstal pikiran bawah sadar, memprogram ulang pikiran bawah sadar menjadi magnet keberlimpahan, magnet kebahagiaan, terutama tentang rezeki juga. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Tidak hanya di Jakarta, ya di Jakarta tadi tanggal 19, tapi saya juga akan hadir di Bandung itu tanggal 26 dengan materi yang sama. Di Jakarta di Hotel Diraja, di Bandung di Hotel Arjuna. Manfaatkan kesempatan ini untuk bisa bertemu, kemudian mengikuti seminarnya dan juga bisa sesi sharing atau tanya jawab juga bersama saya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomornya Mbak Vista atau Mas Roni, ada di deskripsi dan juga ada di layar monitor Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang nonton live-nya. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang nonton siaran ulangnya, kapanpun dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga Allah berikan ketenangan hati kita ya, dan semoga setiap video yang saya upload membantu Anda untuk menemukan ketenangan. Dan manfaatkan dalam kondisi tenang itu, manfaatkan berdoa kepada Allah, manfaatkan kedekatannya kepada Allah. Jadi dengan kesadaran penuh dalam ketenangan itu ingat Allah dan memohon pertolongan Allah. Insya Allah akan Allah ijabah, karena ada 3 kondisi ya. Pertama tenang, senang, dan hening. 3 kondisi ini makbul banget, mustajab banget kalau kita manfaatkan dalam doa. Baik teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih ya buat Anda yang selalu mendukung channel ini, selalu selalu support terus. Dan mungkin Anda pun berbagi ya, video ini dibagikan kepada orang lain, kerabat Anda yang kita juga nggak tahu. Insya Allah bermanfaat untuk mereka, dan pasti kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Baik, kali ini saya akan bicara tentang kesadaran, tetapi dari kacamata yang sangat sederhana. Saya ingin bicara tentang realita hidup saja ya. Semua orang itu pasti punya masalah. Termasuk saya, iya pasti punya masalah. Perbedaannya antara saya dengan Anda mungkin cara menyikapi permasalahan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyikapi permasalahan yang sedang datang, sedang kita alami itu dengan mudah, walaupun sejatinya hakikinya selesai atau tidak selesai itu ada di tangan Allah ya. Tetapi dengan kesadaran itu kita melunakkan masalah, bukan mengeraskan masalah, bukan mempersulit, tapi insya Allah akan mempermudah. Meskipun ada masalah, kita tahu dan sadar banget bagaimana cara mengatasinya. Berbicara masalah, hampir sebagian besar masalah itu pasti ada hubungannya dengan diri kita dengan orang lain. Oke? Kalau permasalahan itu yang sifatnya oleh diri kita sendiri, maka saya rasa kita lebih mudah untuk mengatasinya. Tapi kalau sifatnya masalah adalah bersinggungan dengan orang lain, maksudnya ada konflik dan lain sebagainya, maka di situ kadangkala kita timbul satu mungkin lebih ke timbul satu hal, satu rasa, yaitu menyalahkan orang lain. Seakan-akan kita ini adalah orang yang terdolimi banget gitu ya. Tanpa kita sadari sebenarnya orang yang bersinggungan dengan kita itu adalah hasil dari gambaran perasaan kita. Karena pada prinsipnya kebaikan akan melahirkan kebaikan, keburukan akan melahirkan keburukan. Itu prinsip awal. Nah, saya tiba-tiba teringat bahwa orang tua zaman dulu ya, mbah saya juga pernah mengatakan, setiap permasalahan itu sejatinya solusinya atau jawabannya ada dalam diri kita. Solusinya yang ngasih Gusti Allah. Kenapa saya bicara di dalam diri kita? Karena kita akan menemukan kesadaran sejati kalau kita melihatnya ke dalam, bukan keluar.
Jadi apapun yang terjadi, berhenti menyalahkan eksternal, tapi juga tidak menyalahkan internal, tidak menyalahkan diri, tetapi muncul sebuah kesadaran, boleh jadi ini semuanya bermula dari diri kita. Kalau saya cerita dikit, diperbolehkan untuk cerita sedikit ya. Sepanjang perjalanan hidup saya, ketika ada permasalahan, dulunya seringnya saya nyalahin orang, seakan-akan saya didolimi oleh orang lain. Sampai pada akhirnya saya belajar banyak hal tentang ilmu kehidupan. Ternyata hidup saya ini hasil dari manifestasi saya jauh sebelum saya merasakan masalah. Akhirnya dengan kesadaran sesederhana ini, saya sibuk untuk memperbaiki diri. Karena solusi itu tidak akan datang kalau kita masih menyalahkan eksternal. Solusi itu hanya akan datang pada orang-orang yang sadar akan dirinya. Jadi yang saya perbaiki diri kita. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Satu kalimat yang sering saya ulang-ulang sebelum ini. Sibuklah memperbaiki diri agar eksternal itu akan baik. Artinya, kalau kita memperbaiki diri, di situ kita akan diberikan solusi. Coba, teman-teman pasti tahu ya, ayat 1000 dinar. Di surat At-Tolak ada beberapa ayat yang sangat-sangat indah. Dan diyakini bahwa ayat ini adalah ayat mengundang rezeki. Tetapi tidak sesempit itu sebenarnya. Allah mengatakan mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahwa ketika kita bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Ingat ya, takwa di awal. Dan takwa itu menunjukkan atau mengarahkan diri kita ke dalam, introspeksi. Barulah Allah berikan jalan keluar. Jadi kalau kita malah menyalahkan eksternal, itu bukan bentuk takwa. Jadi ketika kita memperbaiki diri, otomatis kita juga memperbaiki takwa kita. Memperbaiki diri itu juga termasuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Akhirnya barulah Allah berikan jalan keluar. Adakah yang lebih benar dari perkataan Allah? Mau spiritual apapun, tasawuf apapun Anda ya, adakah yang lebih benar dari perkataan Allah? Puncak kebenaran itu adalah apa yang sudah disampaikan oleh Allah. Jadi balik lagi kepada perkataan Allah, mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa dulu baru Allah berikan jalan keluar. Setelah jalan keluar, barulah Allah berikan rezeki, dan itu tidak hanya bicara tentang uang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari berbagai arah. Saya yakin Anda lebih enak kalau cara menjelaskannya seperti ini. Karena kita ini makhluk spiritual. Ketika kita ngobrol, kita sharing seperti ini, tetapi di dalam obrolan tersebut kita membawa nama Allah, itu akan jauh lebih menenangkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Sekali lagi, tidak pernah kita duga. Belum lagi ditambah pada rezeki yang bisa kita duga. Artinya di sini Allah itu dengan sejuta surprise. Sejuta, bahkan ratusan juta, ribuan juta mungkin. Kejutan untuk kita. Jadi tenang saja. Sekali lagi, adakah yang lebih benar daripada perkataan Allah itu sendiri? Tidak ada. Jadi kalau sudah puncaknya Allah yang mengatakan, sudah tidak ada alasan untuk tidak meyakininya. Dan bagian terakhirnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, let go dalam bahasa lawanya, Allah akan cukupkan urusan kita. Kalau sudah Allah yang berjanji, pantang, kalau saya ya, pantang untuk tidak percaya. Jadi di sini pertama adalah takwa. Nah, takwa ini yang saya definisikan memperbaiki diri
Ternyata ketika kita memperbaiki diri, berarti saya sebut diri itu di dalam. Karena Allah itu ada di dalam diri manusia, bersemayam di dalam hati. Berarti kalau ngecek ke diri, kasarnya bodoh amat dengan eksternal. Oke, mungkin ada satu kejadian yang membuat kita kecewa. Tapi juga bukan berarti kita harus menyalahkan. Ada 3 perkara ya. Maklumi dirimu, fahami dirimu. Maklumi orang lain, fahami orang lain. Maklumi keadaan, fahami keadaan. Ini semua bicara tentang penerimaan. Kalaupun Anda menemukan kesalahan diri, itu bukan berarti Anda todong diri Anda yang paling bersalah. Manusia memang tempatnya hilaf. Tetapi kalau manusianya mau belajar, kekhilafan itu justru dijadikan sarana semakin dekat kepada Allah. Artinya ketika melakukan kekhilafan, sadar kemudian mendekat ke Allah, minta ampun pada Allah. Dan juga ketika kita berkonflik dengan orang lain, ya coba fahami orang lain, maklumi orang lain. Bagaimana cara memahami dan memakluminya, pertanyaannya? Semua orang ini dikendalikan, hidupnya itu dikendalikan oleh masa lalunya. Kalau belum menemukan kesadaran, dikendalikan oleh masa lalunya artinya apa yang terjadi hari ini adalah hasil dari manifestasinya kita di masa lalu. Dan selalu saya katakan bahwa masalah kita hari ini itu bukan itu masalahnya. Masalah kita hari ini adalah trigger dampak dari masa lalu kita. Ini pasti akan bersinggungan juga dengan eksternal. Eksternal itu adalah orang-orang yang kita anggap memiliki atau menjadi figur otoritasnya kita. Jadi yang pernah terjadi di pengalaman hidup orang tua, Anda pernah melihatnya, itu kemungkinan besar Anda record masuk ke dalam bawah sadar menjadi sebuah belief system. Bahkan ada banyak hal yang menjadi kewajaran di sini menurut kita. Hutang itu wajar karena kita tidak punya uang, kita berhutang, itu wajar. Nah, satu hal yang dianggap wajar itu adalah berhutang, salah satunya. Percaya tidak percaya, itu ada hubungannya dengan masa lalu kita. Sangat ada hubungannya dengan masa lalu kita. Nah, masa lalu kita juga itu ada hubungannya dengan eksternal kita. Katakanlah orang tua, guru kita, dan semua informasi yang pernah kita dapatkan. Cobalah, maklumlah dengan keadaan ini, bahwa sejatinya Anda hanya korban dari manifestasi Anda. Bisa jadi dari eksternal, informasi dari figur otoritas. Dan orang lain pun juga mengalami hal yang sama. Nah, kalau orang lain juga mengalami hal yang sama, artinya mereka juga dipengaruhi oleh masa lalu yang bersinggungan dengan orang lain. Dan orang lain itu katakanlah orang tuanya. Dan posisi dia juga korban, saudaraku. Jadi tidak ada alasan membenci sepenuhnya kepada mereka. Kalau mereka menyakiti kita, Anda cukup sadari dan maklumi, fahami mereka. Bahwa mereka sebenarnya karena memang juga dikendalikan oleh masa lalunya atau dipengaruhi oleh masa lalunya. Kita juga demikian. Kita juga dipengaruhi oleh masa lalu kita. Nah, ketika kita sadar itu, sejatinya kita sedang memutuskan itu semuanya. Anggap bahasa trennya yang sering kita dengarkan dari dulu sampai sekarang, membuka lembaran baru. Ya, membuka lembaran baru, menjalani kehidupan baru. Ketika kapan? Ketika sadar. Nah, kalau nggak sadar juga nggak bisa dikatakan bahwa kita membuka lembaran baru. Artinya kesadaran sederhana ini sudah bisa menjadi pemicu datangnya banyaknya keajaiban dalam kehidupan kita. Walaupun keajaiban itu bukan sebuah tujuan ya. Sekali lagi, keajaiban itu bukan sebuah tujuan, tapi lebih kepada mengharapkan ridho Allah. Sederhananya begini, mungkin menurut Anda kalimat saya terlalu abstrak ya. Mengharapkan ridho Allah itu bukanlah semata-mata permintaan kita kepada Allah, tetapi juga perbuatan kita yang sebenarnya akan mengundang keridhaan Allah juga kepada kita. Masalah yang ada itu karena sebab ada penolakan dan terus bertambah masalahnya.
Percaya tidak percaya, masalah yang Anda alami itu juga sebagian besar karena sebab penolakan terhadap masalah tersebut. Kita tuh kan maunya cuma baik terus, kayak nggak mau ada masalah gitu. Kepinginnya kita seperti itu. Tapi maaf, nggak bisa selama Anda masih hidup. Selama Anda masih hidup, kita masih hidup, selalu akan ada masalah yang menyertai kita. Jadi masalah itu bukanlah musuh yang harus kita tolak mentah-mentah, tetapi itu sarana kedewasaan kita. Saya paham kalau bicara tentang masalah, mungkin Anda akan mengatakan, nggak seindah bacot lu Gus. Oke, tapi saya rasa saya pernah mengalami permasalahan Anda. Saya pernah mengalami yang menurut Anda tidak seindah bacot saya. Saya pernah mengalami itu dan saya bisa melewatinya. Karena saya bisa melewatinya, saya ingin berbagi kepada Anda semuanya. Dan solusi yang paling indah adalah ketika kita berkesadaran bahwa sebenarnya tidak ada yang salah. Itulah kenapa sering saya katakan, sebenarnya semua manusia itu benar menurut perspektif mereka masing-masing. Jadi tidak ada yang salah, karena mereka sedang menjalankan kebenaran menurut versi mereka masing-masing. Ya, kita juga punya kebenaran versi kita. Belum tentu benar dong Gus. Ya karena memang di dunia ini tidak ada yang pasti benar. Yang pasti benar itu hanya Allah itu sendiri. Tapi setidaknya ketika kita melakukan standar kebaikan, itu pasti didukung oleh kebenaran itu sendiri. Artinya didukung oleh Allah, oleh kebaikan. Karena standarnya kebaikan itu kita tahu. Mana baik, mana buruk tuh kita tahu sebenarnya. Jadi ketika kita sampai di level kesadaran bahwa kita berasumsi, kita percaya, sebenarnya nggak ada yang salah. Nah ketika kita berasumsi seperti itu, punya penilaian seperti itu, aman kita. Tidak rentan konflik. Ya, tidak rentan konflik dengan orang lain, juga tidak rentan konflik dengan diri kita. Tapi manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Ketika kita dengan kesadaran seperti yang saya sampaikan tadi, maka sejatinya Anda sudah melunakkan masalah itu. Yang tadinya membuat Anda stres, Anda bisa menikmati, menjalani meskipun ada masalah. Dan Anda anggap masalah itu sebuah pendewasaan sebenarnya. Anggap saja begini teman-teman ya, bahwa keunikan diri kita ini kalau nggak ada masalah, kita nggak cari Tuhan, kita nggak akan mendekat kepada Allah. Emang realitanya begitu, kenyataannya begitu. Kita cari Allah ketika kita punya masalah. Coba deh kita geser sedikit sudut pandang kita. Masalah yang kita alami, jangan-jangan cara Allah untuk mengekspresikan rasa rindunya kepada kita agar kita cari Allah. Maka perbaiki diri. Kalau kita perbaiki diri, Allah hadirkan solusi. Karena tidak ada manusia yang bisa memberikan solusi. Saya atau siapapun tidak bisa. Yang bisa menghadirkan solusi itu adalah dirimu sendiri. Atau puncaknya ada di Allah. Saya dan semua teman-teman pembicara itu hanya wasilah. Ya, temukan solusinya itu dalam dirimu dengan perbaikan dirimu. Insya Allah semuanya akan dibuat mudah oleh Allah. Makasih teman-teman. Jangan lupa sebelum saya tutup, hadiri seminar-seminar yang saya adakan dalam waktu dekat di Jakarta 19 Oktober. Kemudian di Bandung tanggal 26 Oktober. Sudah ikuti saja seminarnya dan rasakan sensasinya. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat untuk Anda. Saya Al-Fakir, masih terus ingin belajar. Bagus baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.